sudah bikin itu ada gerakan kampung membaca yang ke kampung-kampung itu, ke kampung-kampung terluar di wilayah Kecamatan Singajaya dan sudah 2 kecamatan sama Pendai. Nantinya kita kembangkan ke wilayah Garut Selatan semuanya. Kemudian ada pelatihan jurnalis pelajar, teman-teman dikenalkan dengan bagaimana menulis, bagaimana mengambil foto gitu. Kang Opik, itu ada ini nggak, ada budaya nggak di situ kesenian gitu ditanamkan? Kesenian di kampung ada silat. Sekarang kita sudah ngobrol-ngobrol untuk mengembangkan itu juga. Calung gitu kayak gitu. Nah, calung hari ini sudah musnah. Tapi insya Allah saya sama teman-teman sudah ngobrol. Kita bikin event kebudayaan yang ada di kampung saya. Di ada surat Ibra kan di situ di Garut itu. Iya, dikembangkan lagi. Insya Allah sudah ngobrol dengan beberapa tokoh. Karena umur mungkinnya baru 3-4 tahun. Jadi gerakan kita lebih ke membaca dulu karena menurut penelitian masyarakat Indonesia itu rendah minat bacanya. Ternyata setelah saya melakukan kegiatan ini dengan teman-teman, ternyata bukan rendah. Sebetulnya bisa juga berkembang, tapi tidak. Fasilitasnya yang tidak ada. Ada dengan di perkotaan. Kalau di perkotaan kan perpustakaan ada, toko buku ada. Kalau di kampung susah sekali. Di sekolah itu terkait dengan infrastruktur nih Pak Zul. Sejauh mana pemerintah seharusnya memfasilitasi pendidikan bukan hanya di perkotaan tapi juga di daerah-daerah pelosok-pelosok Pak. Ya memang seperti saya katakan tadi itu secara konsep niat baik dari pemerintah sudah ada. Tapi kan di era otonomi daerah, apalagi sistem politik kita demokrasi, ada pilkada lagi. Kadang-kadang bupatinya mungkin dua periode atau 2 kali putaran pemilunya desa itu kalah gitu. Dianya kalah di desa itu, jadi dia ada dendam juga nggak mau memperbaiki. Yang kayak gitu-gitu tuh masih ada. Masih ada itu Pak, kayak itu Pak. Kalau mencalonkan nih lagi ada masanya, waduh berlomba-lomba memperbaiki malah ada yang gini Pak segala macam. Mbak Cynthia, kalau misalkan dia ngasih sesuatu nih calon legislatif nih, terus dia nggak dapat, terus diambil lagi Pak. Masa sih? Iya, ada itu di TV. Ada juga yang diambil lagi. Yang listrik udah ditanam dia kalah cabut lagi. Nah ini mungkin nggak sih Pak ada mungkin penerapan kepada pemerintah daerah tempat gitu, kalau mungkin di pusat terlalu jauh ya, jadi ke daerahnya masing-masing gitu kan disarankan gitu untuk memperhatikan pendidikan kampung cerdas ini Pak. Dan saya kira dengan sistem politik sekarang hampir semua kabupaten jualannya pendidikan kesehatan, pendidikan gratis dan lain sebagainya. Tapi praktik nyatanya ada yang melaksanakan, ada yang enggak. Tapi yang saya membayangkan ya, ini banyak kan sekolah-sekolah kreatif dengan model pembelajaran yang berbeda. Tapi yang dibutuhkan Indonesia itu adalah gerakan yang sangat masif, yang sangat besar dari pusat daerah itu untuk mengajarkan anak-anak kita itu belajar matematika atau ilmu kuantitatif itu dengan cara yang menyenangkan. Benar. Bicara tentang menyenangkan, kita juga sejenak ingin menyenangkan diri. Silakan Kang Jai. Oke, kali ini kita request sebentar. Tepuk tangan semuanya. Biarkanlah diri ini untuk mencoba mendekatimu, mendekati indahnya dirimu yang hadir di mimpiku. Berikanlah aku waktu dan keadaan yang engkau mampu, 4 mata yang ku mau untuk katakan cinta padamu. Hati ini takkan bisa lebih lama untuk memendam rasa. Nyanyi bareng Mbak. 4 mata bicara padamu, aku cinta kamu. 4 mata ingin bertemu, dan isi di hatiku. berikanlah aku
aku waktu dan keadaan yang engkau mampu. 4 mata yang ku mau untuk katakan cinta padamu. Hati ini takkan bisa lebih lama untuk memendam rasa. Bareng-bareng. 4 mata bicara padamu, ku katakan aku cinta kamu. 4 mata ku ingin bertemu, untuk ungkapkan isi di hatiku. Hey, hey, hey. Hey. Negeri Empat Pilar, negeri kita semua. Kembali lagi di negeri 4 pilar. Ya enak banget endingnya begini ngapain? Kan pas tuh, tuh. Ketukan terakhirnya. Oh begitu. Kan 4 juga nih tuh, 4 pilar. Iya, 4 Saya pilar. 2, Pak. Kenapa Pak? Saya 2. Enggak bisa. Nggak ada yang nanya Pak. Siapa yang nanya Pak? Siapa ya? Oke, sekarang saatnya kita kasih Berikan kesempatan kepada buat teman-teman mahasiswa yang mau bertanya. Silakan. Ya, silakan teman-teman. Ya, dari Universitas Muhammadiyah dulu berdiri. Udah berdiri, Pak? Muhammadiyah, silakan. Namanya Langsung aja. ya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Darori dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Agus, ya. Ini pembahasan yang sangat menarik sekali, yaitu tentang pendidikan mencerdaskan bangsa ya. Bagaimana pendidikan itu sangat penting sekali. Nah, ada yang ingin saya tanyakan tentang masalah pendidikan ini. Sebagaimana tadi kita saksikan, itu ada kegiatan ya di kampungnya siapa Kang Opik. Kang Opik. Nah, sebenarnya bukan cuma hanya di situ saja, mungkin banyak sekali di tempat lain kegiatan-kegiatan yang sejenis seperti ini gitu. Ya. Yang ini saya tanyakan, sejauh mana apresiasi pemerintah dalam merespon kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan juga itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ingin menanyakan tentang masalah tadi sarana dan prasarana. Karena ini menjadi satu masalah yang sangat umum di masyarakat, umumnya di daerah-daerah terpencil. Bagaimana mereka mau memajukan pendidikan tapi terbentur dengan masalah dana, yaitu masalah struktural. Iya, betul. Saya setuju. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sama Pak Zul ya? Kita tampung Agus. dulu. Ada lagi yang ingin bertanya? Setelah Agus siapa lagi? Ya. Silakan, ini Waluyo. Masa, silakan. Saya Esther dari Stikes Binawan Jakarta. Saya ingin menanyakan kepada Pak Zul, kita sebagaimana kita tahu kalau pendidikan itu kita minimal harus 12 tahun dari pemerintah sendiri. Tapi kenyataannya masih banyak di daerah-daerah seperti contohnya di Garut atau tempat-tempat lain, masih banyak adik-adik kita yang masih belum mendapatkan minimal sekolah dasar. Nah, itu kan juga harus ada peran aktif dari pendidiknya sendiri. Apakah sudah ada implementasi dari pemerintah untuk pemerataan pendidiknya? Dan bagaimana seperti teman dari UMJ bilang sarana prasarana ya mungkin dana. Jadi mungkin pendidik itu nggak mau ke daerah karena nggak dikasih dana mungkin atau kurang apresiasi mungkin dari pemerintah seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Esther. Yang ditanyakan lebih banyak ke pemerintah, maksudnya biar Betul. Pak Zul menyampaikan gitu Pak. Menyampaikan aspirasi rakyat. Aspirasinya. Silakan Pak Zul. Oke, kalau tentang pertama masalah pemerintah, masalah infrastruktur ya. Memang ini Indonesia ini kan seperti saya katakan tadi luas, setiap daerah itu beda-beda. Nah contohnya tempat saya saja nih yang konkret nih di Serang dan Cilegon ya. Itu saya melihat banyak sekali kondisi pesantren-pesantren tradisional yang menampung anak-anak masyarakat kelas bawah gitu yang kondisinya sangat mengenaskan.
hanya pejuang-pejuang pendidikan yang betul-betul ingin mendistribusikan harapan buat anak-anak ini yang membuat mereka bertahan. Kadang-kadang mereka berkelahi dengan kehidupan itu nggak mudah gitu. Makan siang belum tentu makan malam. Nah, oleh karena itu pemerintah juga jangan sekedar mendekati masyarakatnya menjelang pemilihan saja. Jadi kantong-kantong kemiskinan, pusat-pusat pendidikan ini harus didekati dengan penuh keikhlasan gitu. Oleh karena itu prioritas pembangunan public infrastructure itu penting gitu. Tapi nggak kalah pentingnya juga mendidik manusia-manusianya. Iya, itu lebih Oleh karena itu gerakan yang dilakukan oleh salah seorang sahabat kita, misalnya Pak Anies Baswedan dengan Indonesia Mengajar misalnya. Orang-orang terbaik Indonesia menyapa daerah perbatasan atau daerah tertinggal, orang-orang yang berpendidikan tinggi, berkemampuan ekonomi, meninggalkan comfort zone-nya itu, kemudian datang melihat wajah lain dari negeri kita, kemudian mereka dapat inspirasi baru untuk berjuang gitu. Saya kira memang sudah banyak yang melakukan, tinggal pemerintah, dan pemerintah juga harus tahu bahwa bukan penguasa gitu. Mereka kita kasih mandat itu untuk menjadi fasilitator, melayani masyarakat. Tapi kadang-kadang ini kan retorikanya oke, tapi prakteknya. Betul sekali. Tapi saya mau tanya ke Kang Opik deh. Kang Opik ini punya target ya, Kang? Sebenarnya dari kegiatan komunitas yang Kang Opik buat ini, ada targetnya di tahun pertama apa, tahun kedua apa? Yang pasti karena saya percaya dengan membaca itu banyak hal yang bisa diserap oleh si pembaca, merangsang kreativitas anak-anak di kampung halaman saya. Nah, mudah-mudahan suatu waktu masyarakat di kampung saya itu menjadi masyarakat literat, masyarakat yang cerdas, dengan kemampuan berpikir yang tinggi, yang otomatis ketika hal itu sudah dikuasai maka hidupnya akan insya Allah sejahtera. Wah, iya, itu target utamanya, merubah kehidupan. Ya, kira-kira kalau Kang Opik sendiri berharap apresiasi seperti apa yang diharapkan pemerintah terhadap Kang Opik atau bersama teman-teman komunitas ini? Hari ini saya sedang merencanakan membangun minimal 100 titik pojok baca di wilayah Garut Selatan. Kalau memang seandainya harapan ini bisa didengar, pemerintah mau membantu kegiatan kami, ya minimal itulah. Bukan hanya pemerintah mungkin targetnya ya, wakil rakyat juga wakil rakyat ada yang juga, mendengar. ya wakil rakyat juga, dan sebetulnya saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak kemudian kawan kita dari UMJ, bahwasanya gerakan seperti ini bukan hanya saya yang melakukan, karena sebetulnya kalau di Ngeja saya baru 4 tahun, sebetulnya sejak 2003 saya sudah berkomunitas berkegiatan seperti ini, dan secara kebetulan belum ada apresiasi apapun dari pihak pemerintah. Mudah-mudahan kesempatan ini, kalaupun nanti ada pemerintah atau wakil rakyat yang membantu, itu sangat kami tunggu. Tapi ketika tidak, kami tetap bergerak. Mandiri untuk mencerdaskan Sang lelaki nih, Pak Jarwo namanya sang lelaki. Terus ini Kang Opik, Pak Jarwo sang apa? Sang kodok. Mbak Cynthia. Iya. Ini Kang Opik nih. Kang Opik selain dari mengajar itu ada pekerjaan sampingan yang menghasilkan buat menghidupi keluarga Kang Opik? Guru SD. Guru SD. Guru SD. Ada sampingan lain apa gimana? Gini Kang Opik, tidak perlu dijawab sekarang dulu karena sampingan Jawabannya itu nanti nanti. kita akan sampaikan ke pemirsa sesaat lagi. Silakan Kang Jaim. Jangan kemana-mana, tetap di Negeri 4 Pilar. Negeri 4 Pilar, negeri kita semua. Negeri 4 Pilar, negeri kita semua. Rame banget. Pastinya kembali lagi bersama kami di Negeri 4 Pilar.